Pernah nggak sih Anda ngerasa udah capek banget berdebat sama anak cuma buat nyuruh mereka belajar? Rasanya kayak ngomong sama tembok, ya kan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar rahasia dari bukunya Reza Rifanto. Sebuah trik simple, cuma 3 menit, yang bisa mengubah perang itu jadi momen yang asyik. Siap? Yuk kita mulai. Duh, pertanyaan ini kayaknya kena banget ya di hati banyak orang tua. Kita jadi frustrasi, bingung, kadang malah ngerasa bersalah. Tapi percaya deh, ini bukan berarti Anda orang tua yang gagal. Ini cuma sinyal kalau kita mungkin selama ini pakai bahasa yang kurang pas. Dan kabar baiknya, solusinya tuh jauh lebih simpel dari yang kita kira. Di kepala kita kan, idealnya tuh begini. Anak kita lagi asyik, tenggelam sama buku-bukunya, tenang, tekun. Tapi, kenyataannya gimana? Seringnya sih kita malah lihat layar gadget yang nyalanya lebih terang daripada minat belajar mereka. Nah, jurang antara harapan dan kenyataan inilah yang bikin kita capek setiap hari. Tapi, gimana kalau saya bilang, jembatan buat menyeberangi jurang itu cuma butuh waktu super singkat. Bukan berjam-jam, bukan pakai paksaan. Buku ini ngasih kita sebuah ide yang benar-benar ngubah permainan. Namanya, kunci 3 menit. Nah, ini dia nih biang keladinya. Kita kan seringnya pakai logika. Belajar itu penting loh buat masa depan kamu. Tapi, seperti yang ditekankan di sini, kita lupa satu hal paling penting. Anak-anak, sebetulnya kita juga sih, adalah makhluk emosional. Mereka itu nggak beli logika kita. Mereka itu beli perasaan dan koneksi yang kita kasih. 3 menit. Iya, beneran. Cuma segitu. 3 menit pertama, sebelum buku pelajaran dibuka. Momen yang singkat ini sebetulnya adalah arena pertarungan yang sesungguhnya. Pertanyaannya, 3 menit ini mau diisi pakai ketegangan, atau mau kita isi dengan koneksi yang hangat dan seru? Jadi ini dia mantranya. Lupain dulu deh itu semua rumus atau hafalan. 3 menit pertama ini urusannya soal hati, bukan soal otak. Tujuannya cuma satu, bangun koneksi emosional yang positif. Bikin anak kerasa nyaman, aman, dan semangat. Inilah fondasi yang bakal bikin sesi belajar jadi lebih ringan. Oke, teorinya menarik, tapi prakteknya gimana di lapangan? Nah, buku ini ngasih kita jurus andalan yang disebut strategi faktor wow. Yuk kita bedah bareng-bareng cara kerjanya. Konsepnya ini sederhana tapi cerdas banget. Coba bayangin, anak Anda narik napas panjang, PR lagi. Nah, itu sinyal penolakan. Tugas kita sebagai orang tua adalah jadi semacam penyihir yang mengubah keluhan itu jadi mata yang berbinar dan seruan wow. Dari momen yang membosankan jadi momen yang bikin penasaran. Strateginya dibagi jadi 3 langkah gampang. Pertama ya tadi, ubah tugas yang boring jadi tantangan seru. Kedua, samain frekuensi. Coba deh masuk ke dunia mereka, ngobrolin apa yang mereka suka. Dan yang ketiga, ini pondasinya. Bangun kepercayaan, ciptakan ikatan yang bikin mereka ngerasa kita ini timnya. Dan inilah kuncinya, kepercayaan. Itu segalanya. Saat anak udah benar-benar percaya sama kita, saat mereka merasa kita ada di pihak mereka, ajakan untuk belajar itu bukan lagi sebuah perintah, tapi berubah jadi sebuah undangan yang mereka terima dengan senang hati. Oke, setelah fondasi 3 menit tadi berhasil dibangun, misi kita belum selesai loh. Sekarang tujuannya adalah gimana caranya biar api semangat itu tetap nyala. Filosofi jangka panjangnya simpel banget. Belajar itu harus seru. Titik. Di buku ini ada konsep keren yang dipinjam, namanya roda Bob Sadino. Anggap aja kayak belajar naik sepeda. Awalnya kita cuma tahu teorinya. Terus kita coba-coba sampai akhirnya bisa. Kita ulang terus sampai jadi terampil dan ujung-ujungnya kita mahir sampai nggak perlu mikir lagi. Nah, roda ini cuma bakal muter kencang kalau setiap kayuhannya terasa seru, bukan karena dipaksa. Jadi, gimana cara bikin belajarnya jadi seru? Ya, ubah jadi permainan. Bikin aja balap bintang di papan tulis, atau sulap soal-soal itu jadi kuis cepat ala acara TV, lengkap sama bel buatan sendiri. Dan yang paling penting, rayakan setiap jawaban yang benar, sekecil apapun, seolah-olah mereka baru aja menang Olimpiade. Oke, semua ini kedengarannya keren banget. Tapi sekarang Anda mungkin mikir, jadi apa yang harus saya lakuin malam ini juga pas anak saya nolak ngerjain PR? Yuk kita bikin ini jadi praktis dan bisa langsung dicoba. Ini dia misi 3 menit pertama Anda. Simpan dulu buku pelajarannya. Coba deh mulai dengan tebak-tebakan konyol. Atau tanya, siapa sih karakter terkuat di game favoritnya sekarang? Bahkan, ceritain aja lelucon bapak-bapak yang paling garing sekalipun. Tujuannya cuma satu, cairkan suasana dan lihat senyum di wajahnya. Saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah kalimat yang kuat banget dari buku ini. Anda gak perlu jadi orang tua yang sempurna untuk memulai ini semua. Anda hanya perlu memulai untuk menjadi hebat di mata anak Anda. Mulailah malam ini,
cukup dengan 3 menit. Karena dari koneksi kecil itulah, keajaiban besar dalam belajar akan tumbuh.